Seharusnya keluarga menjadi tempat kita untuk berlindung, tapi seringnya keluarga menjadi tempat kita menemukan rasa sakit yang mendalam. Mungkin kata-kata ini yang menjadi alasan bagi seorang laki-laki di kota Malang, sehingga dia dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rico di sini, selamat datang kembali di channel Jurnal Faro. Dan dalam video kali ini kita akan membahas kasus yang kembali mengembarkan kota Malang, di mana ada seorang istri yang dihabisi oleh suaminya sendiri dan anggota tubuhnya dipotong menjadi 10 bagian. Jadi, bagaimana kisah selengkapnya? Tetap di Jurnal Faro. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke kronologinya, perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa cerita yang akan saya bawakan adalah 100% kejadian nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung terus channel ini agar lebih berkembang. Caranya dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Ya wis geng, tanpa banyak bicara di awal video, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di kota Malang, Jawa Timur, ditemukan sebuah wanita yang terpotong menjadi 10 bagian dan tersimpan rapi di sebuah ember. Nimade Sutarini, berusia 55 tahun, menjadi korban mutilasi yang dilakukan oleh suaminya. Tubuh wanita di Malang, Jawa Timur ini dipotong menjadi 10 bagian oleh suaminya yang bernama James Ludwig Tomatala, yang berusia saat itu adalah 61 tahun. Suaminya ini dikenal sebagai orang yang sangat temperamental. Nimade Sutarini atau yang akan kita sebut dengan Nimade, jadi si korban ini berasal dari Pulau Bali. Diketahui bahwa Nimade sudah menikah dengan pelaku sekitar 30 tahun yang lalu. Dan dari hasil pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan ternyata geng, pernikahan mereka ini tidak baik-baik saja, di mana Nimade ini bukannya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari seorang suami. Justru sebaliknya, Nimade ini kerap dimaki-maki, dan tak jarang juga suaminya yang bernama James ini sering melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kepada Nimade. Sepasang suami istri yang tidak harmonis ini tinggal berdua di dalam satu rumah, dikarenakan anaknya sudah besar dan bekerja di Bali. Sedangkan untuk sosok pelaku, dia ini berasal dari kota Manado. Menurut pengakuan para tetangga, pelaku yang bernama James ini merupakan pribadi yang antisosial, dan diketahui bahwa dia tidak mengenal beberapa tetangganya, karena memang sosoknya yang tidak mau bergaul dan berinteraksi dengan warga sekitar. Dan bahkan nih geng, James ini merupakan seorang yang sangat temperamental. Sering sekali hanya karena masalah kecil atau sebuah kesalahan kecil, James ini tega untuk memukuli dan menganiaya istrinya. Dan kita akan masuk pada kronologi kejadiannya. Yuk kita ceritakan. Sabtu 30 Desember tahun 2023, seorang laki-laki mendatangi kantor kepolisian Kota Malang untuk menyerahkan diri. Dia mengaku telah menghilangkan nyawa istrinya dan memotong anggota tubuhnya menjadi 10 bagian. Pihak kepolisian sempat bingung dengan pengakuan laki-laki ini. Atas pengakuan itu, pihak kepolisian kemudian langsung bergegas menuju TKP yang berada di Jalan Serayu, Kelurahan Bulurejo, Kota Malang, Jawa Timur. Dan sesampainya di lokasi kejadian, mereka dibuat tertegun atas apa yang mereka lihat, di mana ada tubuh manusia yang sudah potong-potong dan disimpan di dalam sebuah ember. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit guna proses autopsi. Kejadian itu bermula ketika Nimade saat itu mengalami kekerasan fisik untuk yang kesekian kalinya, dan hal itulah yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya
yang berada di Bali. Karena dia sudah tidak tahan dengan perlakuan dari suaminya ini, geng. Lalu pada tanggal 5 Juli tahun 2023, Nimade akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan memutuskan untuk hidup bersama orang tuanya di Bali. Nah, semenjak pergiannya itu, James atau suaminya menjadi gusar dan dia menuduh bahwa sang istri ini telah melakukan perselingkuhan dan diduga dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Jadi si James ini asal nuduh aja, geng, tanpa adanya penyelidikan dan tanpa adanya alat bukti yang kuat yang menunjukkan atau mengarahkan bahwasannya istrinya itu berselingkuh dengan laki-laki lain. Lalu dari tuduhan inilah yang akhirnya menjadi petaka bagi mereka berdua. Jadi pada tanggal 30 Desember tahun 2023 kemarin, Nimade dan James ini kembali bertemu di sebuah taman di daerah Kota Malang. Lalu kenapa kok Nimade malah menemuinya ke Malang? Padahal dia kan udah memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan memutuskan untuk hidup dengan orang tuanya. Jadi begini, geng, ceritanya. Nimade ini ke Malang saat itu untuk melakukan kegiatan pribadinya, bukan untuk bertemu dengan si James. Tetapi James mengetahui keberadaan Nimade dan akhirnya dia mengajaknya untuk pulang ke rumah yang berada di Malang. Tetapi saat itu korban menolak dan terjadilah adu argumen. Dikarenakan Nimade tidak ingin mereka ribut di tempat umum, akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti kemauan suaminya. Selama di perjalanan dan sampainya di rumah mereka, Nimade ini terus dicecar berbagai pertanyaan tentang dugaan dia berselingkuh. Tetapi karena memang korban tidak melakukannya, dia memilih untuk tetap diam dan dia tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh James. Sikap diam inilah yang akhirnya menyulut amarah si James. James yang saat itu sudah gelap mata kemudian memukul korban hingga terjatuh. Tak sampai di situ, pelaku kemudian menekan leher korban dengan tongkat kayu. Hingga akhirnya Nimade ini meninggal di lokasi kejadian, yang saat itu terjadi di teras rumah mereka, geng. Ya habis pikir, geng. Di depan rumah yang berada di teras, dia melakukan penghilangan nyawa, geng. Lalu di hari itu juga, tepatnya pada pukul 10 pagi, pelaku mengambil 2 bilah pisau. Kemudian dengan tega, James mulai memotong tubuh istrinya hingga menjadi 10 bagian dan menyimpannya di sebuah ember yang berada di halaman rumahnya. Dan yang bikin admin gak habis pikir adalah setelah memotong anggota tubuh korban ini menjadi 10 bagian, diketahui tersangka sempat mencuci potongan tubuh korban, geng. Hal itu ia lakukan dengan deterjen agar darah yang mengalir bisa bersih. Jadi sebagai alat untuk menghilangkan bukti kejahatannya gitu, geng. Tak cukup di situ, pensiunan pegawai PLN ini juga sempat mencuci barang bukti yang digunakan menghabisi nyawa dan memotong-motong tubuh istrinya. Jadi ketika polisi tiba di lokasi, TKP-nya itu sudah bersih. Semua barang bukti sudah dicuci dengan menggunakan deterjen, geng. Dengan harapan lantai-lantainya pun juga sudah dibersihkan dari darah termasuk pakaiannya, dengan harapan supaya nanti tidak ada lagi barang bukti yang dapat ditemukan. Tapi pikiran James ini tiba-tiba berubah gitu aja, geng. Oke, kita lanjut ke ceritanya, geng. James sempat meminta tolong kepada tetangganya untuk memindahkan ember tersebut. Tetapi tetangganya segera lari ketakutan setelah mengetahui isi dari ember yang akan mereka pindahkan. Aksi keji ini dilakukan James di latar belakangi kecemburuan. Saat melakukan olah TKP, polisi menduga bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Dikarenakan pihak kepolisian menemukan beberapa alat bukti yang digunakan tersangka, yaitu berupa 2 bilah pisau besar dan kecil, dan beberapa kantong plastik yang memang sudah disiapkan oleh pelaku untuk membungkus bagian tubuh korban. Pihak kepolisian kemudian melakukan tes pemeriksaan kejiwaan pada James, dan hasil yang keluar, mereka mendapatkan bahwasanya James memang waras seperti manusia normal pada umumnya, geng. Lalu nih, geng, keluarga korban yang menerima kabar bahwa anggota keluarganya sudah mengenaskan di tangan suaminya sendiri menjadi shock dan sangat histeris, geng. Mereka kemudian segera bergegas menuju ke Malang untuk mengurus jenazah keluarganya. Menurut pengakuan anak korban, dia mengatakan bahwasanya Nimade ini tidak lama berada di Malang, dikarenakan dia harus segera pulang untuk menghadiri acara ngaben di rumah ibunya.
Yang ngaben itu adalah sebuah tradisi untuk melaksanakan pembakaran terhadap jenazah di Bali ya, geng. Dikarenakan memang saat itu ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, dan atas perbuatan ini pelaku dikenakan pasal 351 ayat 3, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 30, subsidiar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghentian atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dan selama proses video ini gue buat, kasus ini masih bergulir geng, masih berlanjut, masih dalam tahap penyelidikan polisi geng. Sungguh tragis ya geng, nasib dari ibu rumah tangga dua anak ini, dimana dia harus meninggal secara tragis di tangan suaminya sendiri. Setelah menikah sudah mendapatkan perlakuan buruk dari pasangannya, keluarganya gak harmonis, dan ditambah lagi dia harus punya pasangan yang temperamental. Dan akhirnya kita sampai di akhir video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti pada cerita kali ini. Pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Admin undur diri and see you on the next video.